warahmatullahi wabarakatuh. Rono sing jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini masih bersama saya Fai Dunia Kico dan Mas Ambon. Sekali lagi yang belum tahu Facebooknya Mas Ambon bisa diketik Brilian. Brilian. Sekali lagi Liant. B R L B R I BRI L L LL IANT. IANT Brilian. Nanti bisa diketik. Jangan tanya lagi sosmednya Mas Ambon opo ya akui. Nanti nomor nanti saya cantumkan. Sedia bahan bangunan karena nggak punya bahan konslet di sini. Ini adanya bahan bangunan semuanya. Dan di belakang saya adalah Dewa Dewi. Dewa Dewi ini kalau dibilang sepasang konslet ya belum konslet ya Masih bahan. Berarti sepasang bahan konslet Iya, insyaallah. Insya Allah bisa Semoga disebut. jadi rezeki bisa konslet semua. Nah, dan bisa ngopi lagi. Bisa ngopi lagi. Kita bisa ngopi gelas gede pokoknya. Ini kan nggak salah udah hampir 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan. Ini awalnya beli atau Ini gimana? hasil buruan. Berarti beli. Saya beli kebetulan punya temen. Tadinya itu dia cuman karakternya si betinanya itu di kandang kotak, dia mainan lidah, terus suka mangap-mangap itu. Terus pas saya pantau ternyata jantannya itu juga cenderung ke situ, saya lihat itu cenderung gigit-gigit ini. cenderung mainan lidah. Terus bismillah tak take over semua sampai rumah 2 malam, paginya jantannya udah mulai kelihatan karakternya. Ternyata memang dua-duanya karakternya hampir sama. Tapi jenengan beli itu posisi ini sudah satu paket seperti ini. Sepasang ini kan sebenarnya burung induk kan. Oh, burung ternakan. Cuman jadi dia belum pernah produk. Jadi dijodohin, posisinya di kandang kotak itu dia kawin terus tapi nggak nelur-nelur. Kemungkinan burung itu keluar karakternya karena dia galau. Jadi birahinya kan tidak tersalurkan. Birahi kawinnya tidak Birahinya terus birahi kenceng. Sampai sekarang pun dia belum nelur. Tapi ngawin Yang si dewanya ini ngawin. Yang satu sing kanan iki. Nah, si satu real betina, si ini juga ngawin birahi jantan, cuman nggak tahu kenapa kok nggak mau nelur, apa mungkin emang dianya ibaratnya majer gitu lah, ada tuh nek majer nek bahasa wedhus. Berarti nek neng apa di burung ya ono istilah majer. Majer lo nggak ngisi. Ngawin tapi nggak ngisi. Jadi kan dia untuk betinanya sendiri, kenapa dia awalnya muncul karakter mungkin karena dia birahi, dikawin tapi tidak nelur. Jadi ini galau. Tapi selama saya kenal sama jenengan itu kan biasanya jenengan beli burung itu kan karakternya sing meret-meret loh. Iki selama aku kenal jenengan loh Mas. Biasanya jenengan tuh beli karakter burung itu siji meret-meret, ulek-ulek ini itu memang feelingnya jenengan tuh kuat di situ atau gimana? Kebetulan saya memang kalau lihat burung kayak gitu, apalagi jantan, feelingnya itu ya nggak tahu, seneng gitu aja. Maksudnya feeling sama burung kayak gitu loh. Tapi itu juga harus ada proses pemantauan, karena sekarang kan banyak juga dia melet mangap tapi bukan karena dia karena angin. Ada itu kan, itu kayaknya sepengamatan saya kalau yang angin itu awalnya dia burung itu sakit, jadi ada kendala di pernafasan atau gimana, kena angin dia mangap. Tapi setiap kali lihat yang burung kayak gitu, mesti misalnya saya mantau, saya lihat dulu karakternya itu dia birahi atau angin gitu. Nek birahi dibeli? Nek birahi tak beli. Oh no. Saya sudah banyak, alhamdulillah, dari beberapa yang saya beli itu yang karakter seperti itu, dengan sedikit pantauan lah ibaratnya. Alhamdulillah juga ada hasilnya lah. Dia memang dari birahi terus ini yang terakhir anak emas itu juga dia sekarang gacor mangap. Tapi waktu jenengan take over ini posisinya kan tadi melet-melet dulu ya. Tapi di sana sudah melet bunyi atau hanya sekitar melet-melet? Waktu itu kan cuma betinanya. Oh, betul betinanya. Nah, betinanya itu dia cuma mainan lidah, melet, belum bunyi. Nah, sekarang ada betinanya udah mulai ada bunyi walaupun belum rajin. Kalau jantannya malah progresnya lebih bagus, dia sudah sering birahi. Jadi memang pertama saya mantau, lihat burungnya, lihat karakternya, saya lebih feeling ke jantannya sebenarnya. Tapi kalau lihat sekarang feeling ke jantannya atau betinanya? Sebenarnya fokusnya tetap ke jantannya. Siapa tahu nanti betinanya ikut
masnya mengikuti gitu karena karakternya kan hampir sama, tapi saya kuat ke jantannya. Ini unik nih, jadi teman-teman yang punya burung, mungkin di rumah punya burung melet birahi ya, melet birahi, jangan tergesa-gesa untuk dijual. Barangkali mungkin teman-teman bisa selami ya, selami karakternya, dipelajari, barangkali bisa menjadi rezeki. Tapi ya memang yang paling sulit itu menyelami karakter ya. Nek ora sabar biasanya mutu. Nah, biasanya mutu gitu. Jadi ya mungkin sing Mas Ambon sudah menemukan apa wis ngerti carane nek karakter iku koyo ngene kae matu. Ning nek dijelaske ya mungkin rada angel ya. Susah kalau dijelaskan secara teori susah. Jadi memang butuh pantauan, kita butuh lihat sendiri fisik burung itu seperti apa, gerak-geriknya seperti apa, itu insya Allah nanti ketahuan. Jadi teman-teman yang mungkin kurang puas dengan saya, dengan Mas Ambon wawancara di depan kamera, yang area Magelang, Temanggung, Wonosobo sekitarnya, silahkan datang tiap hari ning omah. Wong gaweane Mas Ambon ora nyambut gawe. Pengangguran ngopeni manuk. Jadi setiap hari insya Allah ada di rumah. Tinggal nanti kalau kontak-kontak lah, atur jadwal. Nanti sing penasaran, kayaknya ilmunya kok cocok tak terapin, ning kok urung paham, belum begitu masuk, nanti bisa main ke kandang humor SF. Nah, ini bisa di daerah Paingan, Purworejo. Jadi nomor Mas Ambon saya taruh di bawah. Tapi ini kan sempat, maksudnya di take over. Pertama betinanya dulu. Betina. Jadi awalnya itu teman saya ngasih info itu betina. Mas, ini punya saya kok betinanya seperti ini. Posisi burung di kandang kotak, terus mau saya tangkap tapi kok betinanya malah keluar karakter seperti ini. Terus saya iseng lah main ke sana, saya lihat. Memang karakternya betinanya seperti itu. Dan ternyata awalnya karena itu dia jantannya ngawin terus birahi tapi tidak mau nelur. Kemungkinan kan kalau di situ kadang kan burung itu konslet karena dia galau. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, ini terus pas saya pantau itu malah sedikit banyak. Waktu itu memang sedikit jantannya itu memang yang lidah terus kadang mangap. Yang lidah kadang mangap. Tapi yang punya kayaknya nggak memperhatikan yang jantan. Berarti jenengan HI. Awal saya lihat memang saya udah lihat fisik jantannya, saya udah feeling saya. Ini kok kayaknya malah jantannya yang progres gitu loh. Terus sudah saya ambil betinanya langsung itu malam saya ambil, paginya dia udah keluar karakter. Cuman jantannya dia butuh proses 2 hari. Pakan saya tinggikan baru mulai kelihatan. Kalau si betina memang sekarang dia masih ada vektornya, tapi dari vektornya sendiri aja udah tingkahnya udah nggak karuan itu. Kadang sambil kepalanya teglak nggak karuan, suaranya juga mulai udah agak aneh ini untuk betinanya. Kalau jantan saya masih proses fokus bongkar birahinya dia. Tapi ini terus proses rawatannya gimana, Mas? Ya, kalau hariannya kan dijadikan satu. Iya. Paling nanti 3 hari sekali saya bisa untuk jantannya. Saya fokus jantannya sekarang soalnya. Jadi saya pitah jantannya di sangkar kotak biar dia bunyi. Pakan tetap tinggi, saya pembuatan ya sekarang nggak usah munafik lah. Kalau buat proses pakan polos kayaknya impossible. Berarti pakannya tinggi ya. Tinggi. Nanti pakan recommended terserah nanti. Ya, yang penting yang cocok sama burung jenengan untuk pakan. Soalnya kan beda burung beda karakter. Benar. Terus jagung setiap hari dia mandi sendiri tanpa dimandikan. Berarti pakai cepuk ini. Pakai cepuk besar. Terus penjemuran kalau untuk jantannya sekarang saya ambilnya jemur 20 menit sekitar 20 menit setiap pagi. Tapi jemurnya sama betinanya? Selama dia tidak saya pisah sama betina. Oh gitu. Tapi pas waktu dipisah sendiri, dia sendirikan biasanya kelihatannya kalau nanti dia proses disendirikan dia keluar birahi mulai bunyi. Berarti 3 hari sekali kan disendirikan. Berarti jenengan juga memantau ya si jantan itu. Fungsinya disendirikan untuk melihat progresnya dia udah sampai mana sih gitu. Kalau dijadikan satu kan birahinya kadang nggak keluar. Jadi kita harus sering-sering ibaratnya di 3 hari sekali dipisah, kita lihat perkembangannya gimana. Oh ini kurang apa sih? Gitu, nanti cari lagi. Berarti memang menyelami karakter robot itu angel ya, Mas? Sebenarnya gimana ya? Tergantung karakternya burung juga sama rezeki. Jadi kadang kita lihat karakternya burung ini
malah kurang feeling gitu. Tapi delalah pas rezeki ini yo gampang itu aja. Jadi sebenarnya seninya main labat itu di situ. Tidak bisa, ibaratnya tidak ada geraknya gitu loh. Saya proses ini 3 bulan jadi nggak bisa. Ora ono waktu, Tidak ada batas waktunya. Kadang kita nggak begitu yakin, kita cuma modal feeling 1 minggu jadi banyak. Kadang sih kita feeling udah kuat banget, butuh proses berapa bulan gitu aja. Nanti ya itu kembali lagi, kalau untuk hasil akhir tetap rezeki kalau menurut saya. Jadi memang kita pintar-pintarnya kita memahami maunya burung itu apa sih gitu, karakternya dia seperti apa, dia harus dibagaimanakan. Nah itu kuncinya sebenarnya ketelatenan di situ dan konsistensi kalau menurut saya. Konsistensi merawat itu. Apalagi jantan ini soalnya kalau pengalaman saya ya, dia keluar pagi, terus dia mandi jemur jam sekian sampai jam sekian, itu kuncinya konsisten kalau jantan. Soalnya kalau nanti dirubah biasanya dia ikut berubah. Oh, misalnya settingannya jemur jam 9 masuk jam 10 kadang-kadang. Terus ada kalau sehari kan enggak apa-apa, tapi kita berarti kita udah malas terus jemurnya tidak bisa jemur atau nanti jam 12 baru keluar, biasanya dia karakternya berubah. Itu kalau jantan. Kalau betina sih ibaratnya untuk menggacorkan burung betina itu lebih mudah daripada jantan. Karena jantan sendiri kan memang moodnya itu dia berubah-ubah. Kadang hari ini dia gacor, besok sehari tidak bunyi. Memang karakternya si jantan seperti itu. Berarti ini apa, pakan kenceng ini menjadi faktor utama? Kalau saya untuk bukan budaya. Untuk membuka bidai. Saya setiap mengolah bahan pasti pakai pakan kandang dulu. Apapun lah, kecuali burung vektor ya. Kalau vektor kan ditinggal pasti bidai. Kalau burung yang karakter seperti ini saya tetap pakai pakan tinggi. Terus nanti kita lihat progresnya ke depan. Kalau dia pakai pakan tinggi semakin gacor sampai dia udah dipakai sampai titik gacor, kita redam pasangan. Kalau engkel redam pasangan, makannya diturunkan. Makan berarti menurunkan pakannya itu nanti kalau sudah ada peredam. Ada peredamnya. Ya. Contoh kemarin Ozawa. Ozawa itu kan dari bahan single sampai saya dapat untulan baliku sepet itu kan 6 bulan. Itu selama 6 bulan dia pakan kencing terus. Berarti modalnya ya oke ya? Ya Jerbasuki mau beo. Jerbasuki mau beo itu kan berlaku untuk apa aja. Jadi ya situ dia pakan tinggi terus sampai dia benar-benar gacor. Tingkatan gacor itu setiap orang pasti punya persepsi sendiri. Jadi kalau menurut saya dia udah enak, udah gacor, baru saya kasih peredam, untulan, baru atur makan. Tapi kalau misal ini pakan kenceng ini berbeda-beda. Misal kayak saya yang dilalah sekarang dikasih jenengan pakan bejo misal. Yuk saya jalan ke Wonosobo, ya produksi pakan dikasih lagi. Itu pengaruh nggak? Sebenarnya burung itu nanti jatuhnya ke mapan nih. Kalau kita ngasihnya nggak konsisten, ya mungkin dia bedanya akan naik turun. Karena setiap makanan kemungkinan kan dia punya dosis sendiri-sendiri. Benar. Jadinya yang pas sama burung ini yang dosisnya yang mana itu harus kita sesuaikan juga. Tapi kebetulan untuk saya kan memang saya konsisten pakai makan itu ya itu aja, nggak pernah gonta-ganti. Jadinya kita lebih mudah mengamati karakter burungnya, perkembangannya. Saya gini takutnya, misalnya kita pakan A, sudah kita proses 1 minggu, burung sudah mulai mau nyaman, kita ganti lagi. Itu nanti kan penyesuaian. Nah takutnya dia malah labil ya. Oke, jadi teman-teman yang lagi punya bahan diproses sebaiknya loh, karena Mas Ambon kita menyarankan saja, tidak belum pernah mencoba hari 1 minggu pakan apa, minggunya pakan apa belum, tapi mungkin bisa distabilkan pakannya, mungkin merek A ya terus sampai memang nanti kelihatan progresnya sampai dia pas lah untuk burung ini. Jadi kadang kayak gini sih, pengalaman saya itu ada yang saya beli ini kok ibaratnya tidak ada perkembangan. Sebenarnya itu ada progresnya, tapi belum pada titik burung itu pas sama makanan itu gitu. Kadang orang sudah aku wis kendu, aku wis malas, jadinya kita ganti lagi. Disitulah malah kadang burung itu jadi tidak stabil di situ karena kita susah mantaunya.
Tapi kalau untuk ini kan juga kita nggak munafik ya, pakan juga kenceng, banyak penjual tetes juga ada. Itu kalau untuk di jenengan sok mati seperti itu nggak tetes? Kalau saya dulu masih pas waktu sering main lapangan saya pakai. Tapi sekarang mengolah bahan malah nanti untuk dia sudah progresnya 80% baru saya jebol pakai tetes. Tapi itu aja lihat karakter burung. Selama ini saya proses dari apa ya yang terakhir dilema mulai dari dilema itu sampai sekarang itu berarti dilema bukan dilema om, dilema barusan. Yang terakhir itu apa ya, yang ke Banjarmasin kayaknya aku lupa. Palamas itu saya tidak pakai tetes. Sampai sekarang pun ini belum pernah kena tetes. Berarti cukup pakan kenceng. Jadi saya ngamati memang saya mau lihat birahinya itu dari burung gimana, terus ini cuma saya pakan kenceng sama jagung. Proses penjemuran itu yang saya tekankan di situ, misalnya ya itu nanti untuk tetes sendiri kan beda-beda kecocokannya nanti ya malah saya repot sendiri. Oke, jadi teman-teman kalau saya mengamati selama ini, jadi memang yang pertama adalah konsistensi. Kalau kita itu tipenya pekerja kantoran itu 90% kayaknya tidak bisa. Karena saya sendiri kan juga pekerja kantoran, jadi pasti akan rubah nanti. Biasanya kalau liburan jemurnya jam 9 jam pagi, nanti pas masuk kerja mungkin langsung udah dikeluarkan kena angin kena panas sendiri. Nanti masuk rumah jam 4. Nah, itu nanti solusinya paling penak kalau pekerja beli burung jadi itu paling penak. Tapi kalau yang mungkin tipenya kayak Mas Ambon ya pengangguran sukses misalnya. Pengangguran jadi nek dilatih ya menghasilkan lumayan hasilnya. Itu mungkin bisa karena jam 9 keluar. Jemur 20 menit sinambi kopi terus diangin-anginkan dilihat perkembangannya. Oh, iki masuk, iki ada perubahan. Ini kalau orang yang pekerja kayak kita semuanya ya burung jadi aja. Beli burung jadi ning ngisuk nek gantangan wis buka. Nek sekarang beli burung jadi repot lagi. Ora ono gantangan, umpet lagi. Nanti jatuhnya birahi lagi. Berarti ini nanti kita proses lagi perkembangannya seperti apa. Nek ora keduluan sold out. Iya. Ini karena ini sudah 1 bulan saya kenal ya Mas. Sama tahu ini Masnya punya burung sepasang belum konslet lah. Kalau pasang bahan, kalau dibilang konslet nanti banyak sing ceriwis ya sepasang bahan. Ya rek konslet rek ora ya enggak tahu. Yang penting sepasang kita mengolah bahan. Semoga saja harapannya bisa jadi konslet. Ini biasanya kan dikasih glodok dan di anak kotak itu. Tapi ini enggak. Saya masih fokus ke jantannya karena masih saya pisah-pisah. Kecuali dia memang udah gacor baru saya kasih glodok. Saya jarang proses langsung pakai glodok soalnya. Berarti seperti ini. Tapi kalau kebetulan ini kan sepasang konslet, sepasang bahan. Tapi kalau jenengan mungkin dapatnya itu jantan yang punya karakter seperti itu, apakah langsung disangkar kotak atau kesangkar bulat? Awalnya saya disangkar bulat dulu biasanya. Kita lihat burung itu, karena ya itu burung itu lebih mudah gacor biasanya disangkar bulat. Oh gitu. Nah, tapi nanti setelah beberapa hari dia udah keluar karakternya, memang kita udah ibaratnya sedikit ada kemantapan lah, pasti saya pindah ke sangkar kotak. Jadi biar burung itu nanti gacornya di sangkar kotak, karena insya Allah burung yang gacor di sangkar kotak, di sangkar bulat lebih gacor. Tapi yang di sangkar bulat gacor, di sangkar kotak belum tentu. Ini berarti ilmunya podo, rina-rine aku berkunjung kepada narasumber itu seperti itu. Membuat burung gacor di sangkar kotak itu lebih sulit dibandingkan sangkar bulat. Tapi kalau sudah gacor di sangkar kotak, insya Allah sangkar bulat lebih gacor. Itu kenapa? Kenapa weh? Falsafah itu kenapa? Ngopo? Kayak gimana ya? Terutama burung itu kan kayak burung sendiri itu punya insting kayak teritori. Jadi kalau mungkin di sangkar kotak, di sangkar bulat, dia kan lingkupnya lebih kecil. Jadi mungkin dia lebih nyaman, terus dia
kayak memiliki kekuasaan lah di situ. Jadi mungkin seperti itu. Tapi untuk pastinya sendiri saya juga nggak tahu. Tapi memang pengamatan saya selama ini memang seperti itu gitu. Jadi kalau burung di sangkar bulat gacor, pindah ke sangkar kotak belum tentu gacor. Mesti butuh penyesuaian dulu berapa hari, berapa minggu mungkin baru gacor. Tapi kalau proses di sangkar kotak udah gacor, insya Allah pindah kandang bulat pasti gacor. Berarti kalau kita ditawarin burung misal, Mas, aku di lobet nang sangkar kotak gacor-cor ya. Itu malah los langsung. Enggak usah pikir panjang. Sikat. Berarti itu ilmune pagi hari ini. Kalau teman-teman ditawarin burung di sangkar kotak kok gacor, wis rasa pikir panjang. Sikat langsung. Itu insya Allah ya. Tidak begitu rumit. Tapi ya tetap butuh proses. Intinya wis awal ki, dia pancen burung ki nek nang sangkar bulet gacor. Apalagi kok belum burung ternakan, di sangkar kotak, dia ibaratnya di kandang banyak gitu, ya gacor, sudah usah mikir panjang. Sangkar kotak banyak ini, misalnya jajar banyak, dia kok gacor di situ gacor sendiri, wes sudah usah mikir panjang, sikat. Pagi hari ini ketemu suhune kok ngene iki catat iso nek mantau ada orang towo, ada orang nawarin burung kok tipenya seperti itu bisa langsung disikat. Orang di duit nyileh tanggane. Orang di duit hubungi aku tak tukune maksudnya. Lho piye sampinge bakul. Bakul ya pemain. Wah, piye meneh. Bakul macak pemain. Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Untuk progres selanjutnya nanti saya update terus di channel Fai Dunia Kicau untuk lobet Dewa Dwi. Semoga nanti gantangan buka burungnya sudah jalan, kita bisa lihat actionnya, tampilnya di gantangan itu seperti apa. Mudah-mudahan konslet semuanya. Biar saya dan kameramen saya juga kecipratan kopi gelas gede. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.